Ada satu daerah yang boleh disebut sebagai paling miskin. IQ nasional kita akan tergerogoti oleh tradisi di NTT. Kalau tidak tahu apa-apa soal tradisi tersebut, mending jangan banyak bacot. Di sosmed kami, NTT, Maluku, Papua sering sekali dihina daerah miskin. Dan itu kemungkinan besar ajaran dari Anda. Siwago Channel, jangan lupa subscribe guys. NTT ada satu daerah yang Sebentar. boleh disebut sebagai paling miskin di Indonesia, yang mempraktekkan satu prinsip bahwa ibu setelah dia melahirkan, dia harus tidur di dapur selama 40 hari, tidak boleh makan daging bersama bayinya. Lalu kita mulai berpikir, kalau wisdom semacam itu tidak dipersoalkan oleh kebijakan publik, maka kita bisa bikin proyeksi cepat-cepat bahwa dalam 1 dekade ke depan IQ nasional kita akan tergerogoti oleh jumlah anak yang kekurangan oksigen, kekurangan zat besi yang disuplai oleh sebuah tradisi di NTT. Jadi dengan kata lain, IQ nasional akan defisit 0,0 sekian poin hanya karena ada semacam local wisdom yang sebetulnya berbahaya bagi pertumbuhan manusia itu. Untuk Pak Rocky Gerung, beta pemuda dari NTT, jujur sebenarnya beta senang kalau ada yang membahas kasus tersebut. Cuman kalau yang membahas adalah oposisi seperti Anda, yang ada beta jadi ragu. Karena sudah pasti dipelintir untuk menyerang pihak yang berlawanan. Contoh, Anda mengatakan bahwa harus ada kebijakan publik. Seharusnya Anda bicara seperti itu di zaman Pak SBY. Karena di zaman Pak SBY, praktik tersebut masih marak di Pulau Timur. Tapi semenjak Pak Jokowi jadi presiden, beliau memperbaiki puskesmas-puskesmas yang ada di pelosok. Beliau membangun akses jalan untuk memudahkan masyarakat di pelosok mendapatkan pelayanan kesehatan. Dan itu efektif. Hal tersebut membuat ibu-ibu di pelosok lebih memilih melahirkan di puskesmas ketimbang di rumah sendiri. Jadi praktik ANSE atau proses memanggang di dapur tersebut sudah hilang di zaman Pak Jokowi ini. Jadi Anda jangan sok mengangkat tradisi yang ada di NTT ini untuk membenturkan dengan pemerintah. Lucunya lagi, Anda mengatakan bahwa ibu yang menjalani masa nifas tidak boleh makan daging bersama bayinya. Sejak kapan bayi baru lahir langsung bisa makan, makanya dilarang makan daging? Atau jangan-jangan ketika Anda lahir langsung makan daging, makanya kelebihan pintar seperti itu? Jadi kalau tidak tahu apa-apa soal tradisi tersebut, mending jangan banyak bacot. Lagian praktik tersebut dilakukan karena perkembangan dunia medis saat itu masih minim. Sama halnya dengan zaman dulu, orang tua kita lahir di tangan seorang dukun beranak. Tapi di zaman sekarang lahir di tangan dokter atau di tangan bidan. Jadi jangan provokasi masyarakat. Karena banyak masyarakat NTT yang tidak terima dengan pernyataan Anda tersebut. Apalagi sampai-sampai bilang IQ anak nasional akan defisit akibat tradisi yang ada di NTT ini. Supaya Anda tahu Pak Rocky Gerung, NTT ini sudah melahirkan putra-putri bangsa yang mengharumkan nama Indonesia. Lalu Anda yang katanya pintar sudah buat apa untuk bangsa ini? Jadi buat itu sadar diri. Daripada Anda pusing pikir tradisi yang sudah hilang di telan berkembangnya iptek, mending Anda pikir bagaimana caranya berantas paham-paham radikal yang saat ini sedang menggerogoti IQ anak nasional. Dan menurut beta, bukan hanya paham radikal saja yang harus diberantas, tapi juga berantas pemahaman dangkal Anda yang suka mendungu-dungukan orang dan suka membodohi anak bangsa untuk merendahkan daerah lain. Undang-Undang Dasar kita 1945 pada alinea keempat memerintahkan agar mencerdaskan bangsa, bukan membodohkan anak bangsa. Pulau Timur yang Anda bilang miskin tersebut penghasil sapi terbesar di Indonesia. Jadi kemungkinan besar daging sapi yang sering Anda makan untuk membuat Anda menjadi cerdas itu dari NTT yang Anda bilang miskin ini. Di sosmed kami, NTT, Maluku, Papua sering sekali dihina daerah miskin. Dan itu kemungkinan besar ajaran dari Anda. Kami akui bahwa daerah kami miskin. Tapi pernahkah kalian melihat kami mengemis? Meskipun kami cuma makan jagung titis, sagu, dan papeda, tapi pernahkah kalian melihat kami minta-minta di jalan?
Ya. Kami tinggal di daerah Nah. kaya, meskipun di data miskin kami terima. Tapi itu bukan bahan lelucon untuk kalian merendahkan kami. Itu Ya, sama saja benar. dengan mulut kalian merendahkan otak kalian yang berpikir sempit padahal dari tubuh yang sama. Jadi sekali lagi, beta pemuda dari Provinsi Nusa Tenggara Timur, beta minta dengan hormat pada kalian semua dan Anda agar stop merendahkan daerah lain karena kita sama-sama Indonesia. Ya, benar. Nah, oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau pemuda NTT yang berbicara Abang Siwa ya, memang saya suka sekali lah ketika Abang Siwa komen pendapat-pendapat Rocky Gerung ya. Waduh, ya memang benar ya, kalau sekarang di zaman Bapak Jokowi ini orang NTT, orang Papua ataupun Indonesia Timur ya sudah tidak lagi ataupun lebih memilih rumah sakit atau puskesmas untuk melahirkan. Ya memang dulu ya, jangankan di NTT, di kita juga di NTB ya. Kalau zaman dulu kalau melahirkan itu ya di rumah pakai dukun beranak. Tapi sekarang kan udah nggak ada yang seperti itu ya. Udah nggak ada, udah nggak ada sekali lah. Sama sekali nggak pernah dengar orang melahirkan di rumah sendiri. Nah jadi Siwago Channel ini memang mantap sekali lah. Saya suka sekali lah. Ini kayaknya Rocky Gerung lebih dungu ya, kelihatan lebih dungu kalau dibandingkan abang kita ini lebih bijak dari fakta-fakta, membuka fakta-fakta dan membangun opini ya. Jadi kadang-kadang si Rocky Gerung ini kadang-kadang karena sakit hati ke pemerintah selalu apapun itu kadang-kadang selalu disalahkan ya. Karena juga nggak suka pemerintah ya. Jadi contoh bagi saya, sebagian contoh ya, apapun kebijakan Presiden Jokowi tidak ada yang pernah benar ya di mata Rocky Gerung. Nah selalu ada dia ungkit celah-celahnya supaya mengatakan program Jokowi itu nggak ada gunanya ataupun dinyinyirkan ya. Waduh, memang itulah kalau sudah sakit hati ya nyinyir. Memang kalau udah tidak suka seperti udah buta hati ya, pokoknya udah apapun yang apapun pemerintah buat, Rocky Gerung tidak akan puas hati. Dan walaupun ya Indonesia ini maju misalkan gitu ya, mengalahkan Singapura misalkan ya, kayak gitu ya, Rocky Gerung pasti tetap akan menyalahkan Jokowi ataupun nyinyir kepada Jokowi karena saking tidak sukanya. Tapi mantap sekali Bang Siwa, terima kasih karena telah mencerahkan ya, karena kita juga sebagai rakyat NTB juga ya, mungkin seluruh Indonesia juga jadi tahu ya. Sekarang kita sudah tahu ya semuanya kalau di NTB, ada di NTT sudah di zaman Jokowi sudah mulai ataupun kalau mau bersalin ya, bersalin itu ke puskesmas. Nah jadi begitu, sama saja kalau dulu kita juga begitu ya, sebelum Pak Jokowi kita masih ramai yang beranak ataupun melahirkan di rumah pakai dukun beranak. Tapi sekarang sudah nggak ada guys. Tapi sehat selalu buat Bang Siwa, sukses selalu, dan sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.